saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat artikel jurnal yang baik ya. Kali ini saya akan menggunakan video sebagai panduan dalam kalian mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Baik, misalnya kalau saya contohkan sekarang, misalnya saya akan membuat artikel jurnal yang berjudul misalnya ya, partisipasi anggota terhadap keberhasilan koperasi. Misalnya judulnya ini, partisipasi anggota terhadap keberhasilan koperasi. Maka komponen apa saja yang harus ada dalam sebuah artikel? Kita bicara dulu di awal ya. Misalnya adalah yang pertama yang harus ada dalam sebuah artikel adalah latar belakang. Oke, latar belakang. Yang kedua yang harus ada dalam sebuah artikel yaitu literatur. Kalau untuk skripsi nanti menyesuaikan. Mungkin latar belakang ini bisa disebut dengan bab 1, literaturnya itu biasanya ada di bab 2, dan metodologi ada di bab 3 ya. Karena ini hanya sebuah artikel saja, maka tidak terlalu lengkap bab 1, bab 2, atau bab 3, hanya ada judul, subjudulnya saja. Latar belakang, literatur, dan yang ketiga ada metodologi. Nah, dalam latar belakang kalian harus memuat ya, diantaranya adalah yang pertama harus memuat tentang fenomena. Sertakan fenomena ini dengan data sementara dari lapangan ya. Misalnya apa? Kalau partisipasi anggota terhadap keberhasilan koperasi, saya akan menjelaskan di sini. Saya bedakan warnanya ya, misalnya ya. Nah, saya bedakan warnanya di sini. Misalnya saya akan menjelaskan tentang partisipasi anggota terhadap keberhasilan koperasi KPGS misalnya. Maka saya akan menjelaskan tentang apa yang dilakukan anggota atau partisipasi apa yang dilakukan anggota terhadap koperasi, bentuknya seperti apa. Misalnya saya akan menjelaskan begini, anggota KPGS merupakan sebagian besar merupakan peternak sapi perah yang menghasilkan susu sapi ya. Peternak ini saya ringkas loh ya, ini ringkas, kalian bisa eksplorasi sendiri, kata-katanya bentuk sendiri. Peternak menyetorkan susu sapi kepada koperasi sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Di bawah ini ditampilkan tabel rata-rata setoran susu, misalnya setoran susu sapi peternak kepada koperasi dalam data bulanan misalnya ya. Nah, ini bentuknya data, maka kalian buat tabelnya. Misalnya kita buat tabelnya, pokoknya sertakan datanya ya, sertakan datanya. Nah, misalnya di sini disebutkan bulan jumlah setoran susu
disebutkan juga kecamatan, atau boleh distrik, atau boleh kelompok tani, kelompok peternak, dan seterusnya, gitu ya. Sertakan datanya di sini. Inilah yang disebut dengan fenomena. Jadi fenomena itu menjelaskan kejadian nyata di lapangan ditambah dengan data, gitu ya. Ditambah dengan kalian harus memberikan data sementara yang kalian peroleh di lapangan. Seperti itu. Selain fenomena, ada hal lain yang harus dilakukan di latar belakang, yaitu apalagi? Yaitu tolong di-mention artikel-artikel, gitu ya. Jadi saya sebutkan di sini menyebutkan, hanya menyebutkan saja, hanya mention saja, tidak usah terlalu detail. Menyebutkan penelitian terdahulu terkait tentang penelitian yang akan dilakukan. Tidak usah sama sebetulnya, tapi saya sudah berikan kalian tugas dalam bentuk matriks, ya kan? Saya sudah memberikan tugas dalam bentuk matriks. Kalian tinggal mention saja yang ada di matriks. Misalnya penelitian sejenis, misalnya gitu ya. Saya penelitian tentang partisipasi anggota terhadap keberhasilan koperasi sebelumnya telah dilakukan oleh siapa? Sebutkan, misalkan oleh Sarimin. Misalnya ya, tahun berapa? Tahun 2017. Yang dilakukan di Kabupaten Malang di koperasi apa? Gitu ya. Penelitian tentang partisipasi anggota terhadap keberhasilan koperasi sebelumnya telah dilakukan oleh Sarimin, gitu ya, di Kabupaten Malang. Koperasinya apa? Sebutkan. Hasil penelitian, gitu ya, hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat hubungan antara partisipasi anggota dengan keberhasilan koperasi. Misalnya, nanti kalian eksplorasi itu. Kata-katanya dieksplorasi, sumbernya dari mana? Dari matriks artikel yang sudah saya buat, yang sudah kalian buat, yang sudah saya tugaskan, gitu ya. Bu, ternyata ada artikel yang hasilnya tuh bertolak belakang dengan si Sarimin ini. Hasilnya ada penelitian yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan partisipasi dengan keberhasilan koperasi. Nggak apa-apa, sebutkan juga bagus, itu berarti ada pro kontra di situ. Jadi kalian nanti akan melihat kalau kalian melakukan penelitian yang sama, maka apa hasilnya, gitu ya. Jadi silakan disebutkan. Nah, minimal ini sebetulnya, minimal 2 ini hal yang harus disebutkan di latar belakang, gitu ya. Sehingga nanti akan memunculkan apa sih yang ingin kalian, gitu ya, apa yang ingin kalian teliti. Jadi ada hal lain di sini, gitu ya. Ada apa? Ada hal lain, berarti nanti akan memunculkan pertanyaan penelitian, atau kalau deskripsi mungkin ada rumusan masalah, gitu ya. Ada rumusan masalah. Misalnya gimana pertanyaan penelitiannya? Misalnya ketika ada faktanya, fenomenanya begini, datanya begini, terus kalian juga melihat penelitian orang lain seperti ini, maka kalian timbul pertanyaan. Jadi, gitu ya. Jadi, dalam penelitian ini ingin, gitu ya, atau mau atau hendak. Jadi dalam penelitian ini jadi penelitian ini
penelitian ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antara apa? Antara partisipasi anggota dengan keberhasilan kooperasi, gitu ya. Sebutkan di mana kooperasinya. Penelitian kalian tuh disebutkan. Jadi penelitian ini maksudnya untuk melihat hubungan antara partisipasi anggota dengan keberhasilan kooperasi, di mana dan seterusnya. Silakan disebutkan, ya, silakan dieksplorasi. Ini intinya bab 1 atau latar belakang. Untuk literatur silahkan kalian gunakan matriks yang sudah dibuat itu sebagai bahan membuat literatur. Literatur itu biasanya lebih terperinci. Misalnya begini, dalam artikel ini ada 2 variabel yang ingin dilihat, yaitu partisipasi anggota dengan keberhasilan kooperasi. Kalian harus menjelaskan apa itu partisipasi anggota, gitu ya. Maka judul kecilnya di sini partisipasi anggota. Apa partisipasi anggota? Jelaskan mulai dari apa? Definisi. Terus apa lagi? Jelaskan lagi komponennya. Komponen partisipasi anggota apa saja, gitu ya, komponennya apa. Kalau partisipasi ingin berhasil misalnya, berarti dasarnya apa? Dasar keberhasilan, ya pokoknya hal-hal yang terkait, semua hal yang terkait dengan konsep, intinya adalah konsep tentang partisipasi anggota. Dari mana didapat ini semua? Ini semua diperoleh dari artikel-artikel yang kalian sudah kumpulkan. Silakan cari selengkapnya. Definisinya menurut artikel si Sarimin, misalnya gini. Partisipasi anggota, coba saya ini ya sedikit. Misalnya menurut Sarimin, kan kalian sudah punya nih artikelnya Sarimin. Menurut Sarimin, gitu ya. Sarimin tahun berapa tadi? 2017 ya. 2017. Misalnya, partisipasi anggota merupakan, jelaskan apa menurut si Sarimin. Kalian capture atau ambil dari artikelnya si Sarimin, gitu ya. Partisipasi anggota itu apa? Jangan hanya si Sarimin, kalian kan mengumpulkan minimal 10 artikel, berarti ada artikel-artikel lain, cari lagi. Seluruh artikel dicari. Jadi nanti kalian simpulkan, menurut Sarimin ini partisipasi anggota adalah bla 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 bla. Yang kedua, menurut si Andi 2018 partisipasi anggota adalah bla 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 bla. Menurut si Rudi partisipasi anggota adalah bla 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 bla, gitu ya. Nah, nanti kalian simpulkan. Jadi dalam penelitian ini, gitu ya, setelah kalian menyimpulkan dari banyak, mencantumkan pengertian-pengertian dari banyak sumber, jadi dalam penelitian ini pengertian partisipasi anggota merujuk pada siapa, gitu ya? Apakah kalian akan ngambil dari Sarimin, dari si Andi, dari si Rudi, terserah. Kalau misalkan tidak, kalian mau merangkum dari semuanya, mangga, terserah, gitu ya. Pokoknya kalian harus punya dasar menentukan pengertian itu. Jangan menurut saya aja, Bu, jangan menurut saya, tapi ada dasar dulu. Sebelumnya ada dasar dari siapa? Dari si Sarimin, atau dari siapa gitu ya, karena kalian masih standar S1 lah gitu ya. Oke. Sama dengan
Yang kedua apa? Yang kedua kita ada tentang keberhasilan koperasi. Nih, kita ada tentang keberhasilan koperasi. Keberhasilan koperasi. Kalian jelaskan dulu, koperasi itu apa? Nanti jelaskan koperasi menurut siapa, konsepnya ini. Nanti baru yang dimaksud keberhasilan koperasi itu apa? Ukurannya apa? Kalau koperasi dibilang berhasil, ukurannya apa? Nanti ini semua jelaskan di sini. Gitu ya. Nanti kalian jelaskan semua di sini. Mulai dari mana? Mulai dari koperasinya. Koperasi itu apa? Penjelasannya apa menurut undang-undang ini, menurut ahli ini, menurut siapa lagi ini. Koperasi adalah bla 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 gitu ya. Setelah itu baru nanti lanjut ke keberhasilan koperasi. Koperasi disebut berhasil teh seperti apa? Ukurannya apa? Cari dalam artikel yang kalian buat. Kalau artikelnya nggak cukup, Bu, nggak ada keberhasilan koperasi, cari di buku banyak, gitu ya. Nah, sampai di sini dulu saja. Nanti tugasnya kalian akan saya berikan di kolom tugas, ya. Ini sebagai panduan. Ini sebagai panduan kalian membuat artikel. Jadi kalian, saya minta selesaikan latar belakang yang sudah pernah dibuat dan lengkapi dengan literatur. Kalau ada yang tidak paham, nanti boleh ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih.